Nanti tangan Kak Ami ini tangannya jadi lebih sensitif Kak. Jadi kalau memegang seseorang itu efeknya bisa berbeda. Nah artinya gini Kak Amin. Jadi tangan itu ketika kita letakkan pada tubuh itu mempengaruhi tubuh kita. Nah salah satu cara biar ini sensitif itu tadi. Jadi kalau kita ingin berzikir yang yang pengaruh ke sarafnya lebih bagus itu kalau latihan dulu nafas dulu. Cara paling sederhana dan efektif menyiapkan sistem biologis itu nafas ya. Kalau nggak terbiasa latihan nafas itu nanti mau dimasukkan substansi zikirnya atau lafaz zikirnya itu nanti kesulitan. Di tasawuf Indonesia kita itu memahami begini, nafas itu wadahnya zikir ya. Nafas itu wadahnya zikir. Maka kalau orang zikirnya zikir sufistik, maka pengaruh ke sarafnya itu luar biasa. Nah, zikir sufistik itu apa? Zikir sufistik itu zikir yang sesuai syariat, hakikat, ma'rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia di sesi ngobati ngaji pengobatan sufi. Minggu depan kita udah membahas tentang zikir dan lambung. Bagaimana zikir itu bisa ada pengaruh terhadap lambung. Nah, untuk minggu kali ini kita akan membahas seputar zikir lagi. Cuma kaitannya dengan sistem syaraf. Langsung aja kita tanyakan kepada Abang Mustamin. Oke. Itu antara zikir dan sistem syaraf hubungannya seperti apa? Ya sebenarnya gini, efek secara biologis ya Kak ya. Efek biologis dari zikir itu sebenarnya yang lebih langsung itu ke saraf ya. Jadi kalau kemarin kan kita bicara efek misalnya la ilaha illallah terhadap lambung, efek zikir terhadap organ tertentu ya. Nah itu sebenarnya sebelum ke organ itu ke saraf dulu. Makanya ada ilmu namanya psikoneuro, baru imunologi. Jadi suasana psikis kita itu mempengaruhi neuro. Neuro itu saraf ya. Nah sehingga zikir itu pengaruh ke sarafnya langsung. Ya kalau sederhananya begini, ini sederhananya kalau orang awam ya. Kalau seseorang tegang, lalu dia ingat Allah, maka dia rileks. Nah tegang dan rileks itu sebenarnya kerjaan saraf. Yang tegang itu sarafnya gitu. Yang rileks sarafnya. Nah ketika saraf itu rileks maka tubuh jadi ikut rileks, tubuh yang lain. Karena saraf itu kayak eksekutif kan. Jadi kayak kalau negara dia itu presiden, gubernur, wali kota atau bupati, camat, lurah. Itu eksekutif, itu saraf ya. Nah, jadi sehingga ketika orang itu berzikir, ya tentu berzikir yang sufistik ya. Itu nanti akan pengaruhnya ke saraf. Nah, zikir sufistik itu apa? Zikir sufistik itu zikir yang sesuai syariat, hakikat, ma'rifat. Itu namanya zikir sufistik. Tubuhnya berzikir secara syariat, pikiran dan perasaannya berzikir dengan memahami maknanya. Lalu ma'rifat, ruhaninya berzikir dengan menghayati dan menghadirkan diri sepenuhnya saat zikir itu. Maka kalau orang zikirnya zikir sufistik, maka pengaruh ke sarafnya itu luar biasa. Nah, mungkin ada beberapa teman yang masih bingung saraf itu apa ini ya. Jadi saraf itu sebenarnya gini, saraf itu eksekutif ya. Eksekutif itu contoh, saya misalnya dijiwit ini, saya dijiwit orang ya. Ini namanya stimulus. Nanti akan ditangkap oleh sistem saraf. Sistem saraf di tepi sini ya. Lalu nanti akan mengalir ke otak. Nah, ke otak bagian yang untuk mempersepsi suatu stimulus berupa tekanan ini. Nanti di otak ini akan memberikan respon namanya motorik. Tadi sensorik lalu motorik. Jadi sistem sensor motorik itu yang disebut sistem saraf. Nah, jadi semua mengapa orang itu kalau Kak Ami dihina orang kok bisa mangkel lalu nangis, itu saraf kan. Jadi yang nangkep itu saraf. Jadi misalnya Kak Ami dipuji seseorang ya, dipuji nih, oh Kak Ami cantik misalnya gitu. Kan didengar sama Kak Ami ya, didengar, dilihat, raut wajahnya dilihat, suaranya dilihat. Lalu Kak Ami mempersepsi itu pujian yang tulus ya. Yang tulus ditangkap oleh sistem neokortek di otak, lalu dimaknani. Nah lalu Kak Ami nangis, lalu terharu apa-apa. Itu sebenarnya itu pekerjaan sistem saraf semua.
Jadi kalau darah itu kan memberi nutrisi, kalau darah ya. Jadi kalau pencernaan itu kan mengolah nutrisi, gitu. Kalau jantung dan pembuluh darah itu mendistribusikan nutrisi, kan gitu. Kalau saraf itu mengolah informasi. Nah, itu sistem saraf ya. Nah, di dalam tubuh kita itu sistem saraf itu kalau secara anatomis itu ada dua, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu otak dan medula spinalis, tulang belakang. Yang lainnya itu nanti sistem saraf tepi. Nah, kalau dalam konsep zikir kita membaginya di sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Ya, ini kalau jadi misalnya teman-teman ini yang tertarik meneliti zikir secara secara lebih ilmiah gitu, maka harus memahami yang ini sistem saraf otonom namanya ya. Sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Sederhananya sistem saraf simpatis itu gas, parasimpatis itu rem. Ya, sederhananya begitu. Jadi kalau teman-teman misalnya dikejar anjing, ada anjing, kaget ya, lari, itu sistem saraf simpatis kan. Nah, tapi ketika teman-teman lihat hamparan sawah ladang yang menghijau, lalu teman-teman rileks melihatnya, lalu terkagum-kagum menghayati. Nah, itu sistem parasimpatis gitu ya. Nah, kedua-duanya penting karena sistem saraf simpatis ini digunakan untuk flight atau fight ya, digunakan untuk melawan atau lari. Misalnya ada harimau ya, kita ini kan pilihannya secara sederhana mau lari atau melawan. Nah, itu sistem saraf simpatis. Tetapi ada saatnya orang itu butuh direm, saraf parasimpatis ya. Jadi ini harus seimbang. Dan zikir itu sebenarnya punya potensi besar untuk ini, untuk menyeimbangkan kedua saraf ini, terutama sebenarnya di dalam budaya kita yang sekarang banyak stres ya. Jadi ketika seseorang menghadapi realitas di luar, sekarang ini misalnya masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah ini kan kebanyakan kita itu menggunakan simpatis ya. Maka lalu zikir memberi hadiah dari Allah agar seseorang itu dengan zikir itu bisa mengaktifkan saraf parasimpatisnya. Jadi zikir itu akan menenangkan saraf. Ya, apalagi kalau ini Kak Amin, kalau zikirnya dilatih dulu. Ada beberapa pertanyaan di podcast kita yang lalu ya. Jadi ada pertanyaan tentang zikir yang nafas itu ya. Nah, saya tegaskan di sini ya, sebenarnya di tasawuf Indonesia kita itu memahami begini, nafas itu wadahnya zikir ya. Nafas itu wadahnya zikir. Artinya sebelum kita berzikir disiapkan wadahnya dulu. Ya. Kan wadah itu ya ini sistem tubuh biologis kita. Yang zikir kan tadi saya bilang ya, kalau di tasawuf zikir itu kan zikir syariat, zikir hakikat dan makrifat. Jadi zikir sufistik itu ya ono syariate. Nah, syariatnya di mana ya? Di tubuh kita kan, yang berzikir ini lisan kita berzikir, lalu nanti pikiran kita berzikir, lalu perasaan kita berzikir. Itu semua melibatkan sistem biologis. Nah, makanya saya sebut wadah ya. Jadi wadah sistem biologis itu disiapkan dengan berlatihan nafas dulu. Jadi sebelum kita latihan, sebelum ada substansi atau esensi zikirnya, jadi sebelum kita ini diajari zikir Allah, sebelum berlatih zikir la ilaha illallah, sebelum berlatih zikir subhanallah, sebelum berlatih zikir sholawat tibul qulub, sebelum mungkin ada macam-macam, ada yang hisib khofi, ada macam-macam itu, ada hisib nasor ya. Nah, itu sebenarnya yang paling penting itu menyediakan wadahnya dulu. Makanya kalau di sini selalu latihan nafas dulu. Nanti nafas itu ya dengan cara kita melatih nafas kita itu, kalau ibarat kami masak mau makan disiapke piringnya sih. Kan piringnya harus sesuai dengan apa yang ya kan akan disajikan ya. Nah itu. Nah, apalagi kalau di dalam konsep-konsep zikir spiritual Kak, ada namanya nafas 2,5 ini. Jadi nafas 2,5 detik, tarik nafas, hembuskan 2,5 detik, itu akan memperlancar CSF namanya. CFS itu cerebrospinal fluid. Cerebro itu otak, cerebrum ya. Spinal itu medula spinalis, fluid itu cairan. Jadi di otak kita sampai di tulang belakang kita itu ada cairan.
Nah cairan ini nanti yang, kalau cairan ini nggak jalannya, misalnya atau sederhananya gini awamnya, kalau dia keruh, jalannya nggak lancar, nanti stimulus saraf jadi kurang lancar. Jadi seringkali kalau kita ingin berzikir yang yang pengaruh ke sarafnya lebih bagus itu kalau latihan dulu nafas 2,5 ya. Jadi 2,5 tarik, 2,5 detik tarik nafas, 2,5 detik hembuskan nafas. Untuk lamanya itu berapa menit? Kalau 2,5 7,5. Jadi gini ya, kalau kita nafas misalnya nafas 5-5 yang sering diajarkan Mas Dika ya sama Kak Cuita, itu paling ideal 5 kan 5 tambah 5 dibagi 2 5 kali 3 ya. Berarti berapa? 15 ya. Jadi kalau teman-teman nafas 3 tambah 3 dibagi 2 berapa? Kan 3 kali 3 berarti 9. Kalau nafasnya 4 tambah 6 10 dibagi 2 berapa? 5 kali 3 15. Jadi kalau teman-teman latihan misalnya ini latihan, wah saya 5 nggak bisa Ustaz, saya bisanya misalnya 3-5 misalnya ya. Berarti 3 tambah 5 berapa? 8 dibagi 2 4 kali 3 12. Jadi latihannya 12 menit itu. Nah kalau ini kan 2,5. Nafas untuk memperlancar ini CSF ya, cerebrospinal fluid, nanti yang insya Allah akan membantu proses stimulasi perjalanan stimulus saraf ya. 2,5 tambah 2,5 dibagi 2 kan 2,5 kali 3 itu 7,5. Itu 7,5 menit. Nah, teman-teman kalau yang sudah punya ini punya aplikasi itu masih bisa dipakai ya. Jadi dipasang 2,5 inhalasi, 2,5 eksalasi. Nah, itu kan 2,5. Nggak ada holdnya, nggak ada tahan nafasnya. Jadi 2,5 0 2,5 0. 2,5 inhalasi 0 hold, 2,5 eksalasi 0 hold 0. Jadi 2,5 itu namanya. Nanti latihan itu dulu. Latihan nafas 2,5. Nah, nanti baru ketika kita sudah sangat rileks, ya sudah terbiasa gitu maksudnya. Karena gini, kalau nggak terbiasa latihan nafas, itu nanti mau dimasukkan substansi zikirnya atau lafaz zikirnya itu nanti kesulitan. Jadi saya ketika saya membimbing proses-proses zikir selalu kita ajari menghayati nafas dulu. Nanti kalau sudah nafas ini sudah rileks, ini wadahnya sudah siap. Nah baru kita masukkan lafaz zikirnya. Nanti lafaz zikirnya yang gimana? Ya diperiksa dulu cocoknya gimana Kak. Gitu ya. Jadi kalau di Nyun Sewu ya, kalau di manajemen tasawuf Indonesia atau di tasawuf Indonesia, zikir itu ada prosedurnya. Ya kan, misalnya kayak gini, ini ada adik-adik dari tasawuf dan psikoterapi di YN Kudus kan belajar di tempat kita ya. Nah ini ada terapi zikir. Nah terapi zikir nanti ada prosedurnya. Jadi ada prosedurnya. Dan nanti tahunya gini, Kak Ami itu zikirnya cocoknya apa? Cocoknya apa dilihat dari... Nah dilihat diperiksa dulu. Nah kan lafaz zikir banyak ya Kak Ami ya. Ada zikir ada tahlil, ada tahmid, ada istighfar, ada macam-macam ya, ada tasbih ya, ada takbir misalnya, atau ada misalnya mau zikirnya pakai sholawat, ada sholawat nariyah, ada sholawat ini, sholawat ini. Nah kita ajari dulu. Nah kita dites dulu. Nah kira-kira yang paling cocok apa? Itu nanti kan ada cara pemeriksaannya. Ya, cara pemeriksaannya. Sehingga kita itu alurnya ada prosedurnya. Ya, ada prosedurnya. Tetapi selalu latihan nafas dulu. Membuat wadahnya dulu. Ya, wadahnya harus disiapkan itu tadi. Kalau wadahnya itu nggak disiapkan, itu resikonya apa? Nah, ya kalau kami wadahnya, kalau membuat kopi wadahnya nggak disiapkan, kalau wadahnya kotor gimana? Nah, iya nah. Ya misalnya wadahnya kotor nih. Wadahnya misalnya gelasnya habis ditelai cecek misalnya. Terus nggak diresiki. Dan nanti kopinya kan kurang bagus ya. Atau wadahnya kebesaran. Kami buat kopinya cuma segini tapi gelasnya gelas yang jumbo gitu ya kan. Ya mungkin nggak apa-apa, tapi kan kurang pantas. Ya. Atau wadahnya kekecilan. Tumpah-tumpah. Nah, kecil nanti tumpah-tumpah. Gitu. Jadi jadi menyiapkan sistem biologis kita ya. Sebelum berzikir,
Ya, sebelum kita berzikir siapkan wadahnya zikir. Nah, wadah itu kan ruhul jismani. Ya, jadi ruhul jismani itu jasmaniah kita. Nah, itu disiapkan dulu karena kita mau mengajak seluruh kemanusiaan kita berzikir. Jadi berzikir itu kan harus totalitas ya, tubuh, ya pikiran, ya perasaan, ya tentu saja rohaniah ya. Nah, itu berzikir dan lalu disiapkan tadi dengan sistem biologisnya. Nah, sistem biologis itu cara paling sederhana dan efektif menyiapkan sistem biologis itu nafas ya. Ya, 2,5. Nah, 2,5 itu tadi itu terutama kalau nafas untuk biar nanti sistem saraf kita itu lebih lebih mudah mentransformasi stimulus. Dan nanti biasanya kalau orang latihan nafas 2,5 itu teratur Kak, nanti ini jadi sensitif Kak. Jadi sensitif, makanya nanti biasanya kalau sudah biasa gitu, kalau kita ini tangan ini gampang bergetar ini. Mungkin cocok juga untuk teman-teman yang tangannya kadang merasa tebel. Ya boleh, bagus. Itu nanti kan ada latihan nafasnya untuk biar, dan biasanya kita lakukan. Nah karena gini ya, misalnya Rasulullah itu kan dawuh gini, idza ta'allam fi jasadika du'yadaka ala ladzi ta'allam summa qul bismillahirrahmanirrahim. Ketika kamu sakit, tubuhmu sakit, letakkan tanganmu yang sakit. Artinya Rasulullah itu menyuruh meletakkan. Berarti ada manfaat meletakkan itu. Ya kan? Kan Rasulullah nggak mungkin meminta kita untuk yadaka Allah di ta'alam. Peganglah tempat yang sakit. Berarti itu adalah semacam isyarat ya, bahwa di dalam tangan kita itu ada energinya. Tangan kita itu ada energinya. Coba kami kalau dipegang orang tertentu, dipegang tangannya sama dipegang orang tertentu rasanya beda loh kan? Beda. Ya beda ya. Coba ini teman-teman, bukan hanya megang, duduk aja itu bisa beda-beda loh. Kami mungkin merasakan duduk sama seseorang nyaman, duduk sama seseorang nggak nyaman. Itu kan pertemuan dua energi sebenarnya, bukan dua pikiran loh. Karena nggak kenal. Misalnya kami di kereta ya, kan nggak kenal sama orang yang duduk di sebelahnya, kenal atau nggak kenal. Misalnya nggak kenal kan. Tapi kan ada rasa itu, nyaman tidak nyaman itu ada. Nah itu apa? Pertemuan energi itu sebenarnya, atau pertemuan ruh sebenarnya. Bukan pertemuan pikiran, kan belum ada persepsi, belum kenal ya. Ya, atau pertemuan bawah sadar itu juga bisa sih. Kita menganalisanya kayak gitu. Nah artinya gini Kak Amin. Jadi tangan itu ketika kita letakkan pada tubuh itu mempengaruhi tubuh kita. Nah salah satu cara biar ini sensitif itu tadi nafas 2,5 itu ya. Jadi itu nafas untuk melatih sistem saraf kita. Nah setelah kita latih begitu 2,5 lalu kita mengucapkan Allah. Misalnya tarik nafas 2,5 lalu Allah. Waktu menghembuskan nafas Allah, tapi 2,5 juga. 2,5 ya. Nah tarik nafas, kalau tarik nafas lewat hidung, Allahnya dalam hati aja. Lalu hembuskan Allah. Menghembuskannya boleh lewat hidung, Allahnya dalam hati boleh. Nah sambil nanti kalau misalnya ini ya teman-teman yang mungkin mempunyai diamanai Allah jadi seorang terapis misalnya. Kan misalnya memijat. Kayak Kak Ami ini kan salah satu kegiatan sehari-harinya kan terapi ya, kan memegang pasien. Memegang pasien itu agar pegangan kita ini diberkati Allah kan gitu. Jadi caranya itu Kak Ami melatih tadi 2,5 lalu Allah. Nanti tangan Kak Ami ini tangannya jadi lebih sensitif Kak. Jadi kalau memegang seseorang itu efeknya bisa berbeda. Ya. Jadi itu nafas 2,5 ya. Ya mungkin butuh ini ya, ini butuh tutorial yang lebih lengkap. Semoga nanti saya bisa buat tutorialnya yang lebih lengkap sehingga teman-teman bisa berlatih itu tadi. Tapi intinya gini Kak Ami, ketika kita berzikir dan zikir kita totalitas, maka saraf parasimpatis akan bermanifestasi. Nanti saraf simpatis yang semula dia ini terlalu tinggi, lalu di saraf parasimpatisnya lalu memegang kendali, maka ini nanti akan lebih seimbang. Nanti efeknya itu ke sistem imun. Makanya ada psikoneuroimunologi. Jadi saraf mempengaruhi imunologi. Kalau saraf kita tenang, sistem imun kita membaik. Kalau saraf kita kacau, sistem imun kita menurun. Nah itu memang rumusnya. Itu rumus ilmiah gitu. Itu bukan
bukan rumus. Kalau yang tadi ini rumus getaran memang kalau di dunia ilmiah nggak ada sih. Cuma kalau kita di lingkungan kita sendiri, kita memang melakukan itu. Tapi kita belum berani bilang itu ilmiah. Tetapi kita merasakan manfaatnya. Gitu. Ya, gitu. Kalau untuk apa namanya tadi kan di awal kita bahas tentang menyeimbangkan antara syaraf simpatis dan parasimpatis. Iya. Mungkin kalau jarang ya ada yang simpatisnya itu terlalu rendah, parasimpatisnya tinggi. Cuma kalau untuk apa itu namanya, ada pengaruh nggak di dokter antara ritmenya itu, mungkin ritme yang cepat atau mungkin lambat terhadap parasimpatis ini? Mungkin ritme apanya? Ritme dari zikirnya itu. Oh iya ada. Jadi gini, kalau orang berzikir, misalnya contoh ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu cepat, itu nanti akan lebih mengaktifkan saraf simpatis. Nanti kalau la ilaha illallahnya lambat, itu mengaktifkan saraf parasimpatis. Maka saya selalu menganjurkan zikir itu dua-duanya. Jadi biasanya kalau la ilaha illallah lambat dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lalu dipercepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kan nadinya juga mempercepat. Nah biasanya kita pakai oximeter itu Kak. Oh iya. Ya kan pakai oximeter ya. Tapi Mas Dika itu kan kemarin kayaknya ya ada oximeter. Nah dipasang, coba nanti. Kan nanti ada namanya apa namanya, metabolisme tubuh kita itu ketika nadinya terlalu kuat. Kemarin misalnya Mas Dika bilang 200 dikurangi usia. Misalnya kami ini usianya 24, berarti 200 dikurangi 24 kan berarti 176. Kalau nadinya kami 176 lebih, itu harus diturunkan. Itu sangat nggak bagus. Kalau saya misalnya umur saya 47, berarti saya 200 dikurangi 47 berarti 153. Makanya saya kalau zikir kok sampai nadinya 155, harus saya turunkan itu zikirnya. Sebab kalau nanti zikirnya pakai nadinya lebih dari itu bisa berisiko ke biologi, sistem biologis kita. Jadi ada kami. Jadi memang cuma begini. Ya, jadi kalau kita berzikir itu sebenarnya nanti kuncinya cuma gini kami. Kuncinya di awal tuh niatnya zikir. Itu sebenarnya nanti kunci ya. Kalau yang ini kan apa ya, remeh-temehnya. Kayak tadi nafas gini-gini itu ya saya sebut remeh-temehnya. Bukan berarti nggak penting, tetapi itu ya kayak variasi. Tapi yang paling penting dari zikir itu munculnya dari mana? Kok kamu zikir itu loh, kenapa? Kan ada ya. Contoh gini. Kan kita sering banyak kasus gini Kak. Jadi orang habis dari pesantren tertentu, lalu dia zikir, dikasih zikir oleh kiainya atau gurunya, kan malah ada yang jadi gila malah. Nah, malah jadi gila, malah jadi terjadi efek-efek negatif di dalam dirinya. Ya tentu bukan salahnya zikir. Nah itu biasanya kalau pengalaman saya, karena kalau secara biologis ya itu nggak nafas dulu, nggak latihan nafas dulu. Fadahnya belum siap itu. Ya fadahnya nggak siap. Itu biasanya begitu. Tapi yang kedua yang paling mempengaruhi ini justru adalah niatnya zikir. Jadi kenapa orang berzikir lalu ada efek negatif ya? Efek negatif dari zikir itu satu, karena dia apa namanya tadi tidak menyiapkan wadahnya, tidak berlatih nafas dulu, tidak menyiapkan sistem biopsikologisnya. Yang kedua, niatnya zikirnya keliru. Misalnya niat zikir biar sakti untuk menjadi kesaktian. Nah, kalau orang zikir biar sakti, zikirnya tegang nggak? Nah, kan biasanya kalau zikir biar sakti kan sakti saya kapan gitu kan. Misalnya dia bacanya ya jabar, ya mutakabir gitu. Zikirnya nggak pernah salah zikir itu. Jadi lafaz zikir nggak pernah salah. Yang salah itu tadi satu, ya tidak disiapkan sistem biopsikologisnya. Yang kedua, niatnya enggak ini. Tidak, karena niatnya material. Kalau niatnya bukan niat yang rohani ya. Kalau zikir niatnya mencintai Allah, zikir nikmat sekali ya. Kalau zikir itu karena kerinduan, itu nikmat. Misalnya gini, seorang perjaka main ke rumah seorang gadis. Kalau dia niatnya mencintai gadis, perjalanan dari rumah ke sana itu indah. Tapi kalau niatnya di sana disugati apa, itu nanti stres ya. Kepikiran. Ya kepikiran. Jadi kalau kita itu berzikir karena mencintai Allah itu luar biasa indah. Dan kalau sudah begitu sebenarnya yang remeh-temeh seperti tadi itu apa namanya tidak dominan sebenarnya. Yang paling dominan itu sebenarnya niat. Nah, tetapi akan jauh lebih indah, jauh lebih ideal jika nganu kami. Waktu kita berzikir, ya tentu disediakan wadahnya.
Ya, disiapkan sistem biopsikologisnya, sederhananya atau praktisnya dengan nafas. Lalu diniatkan di dalam rohaninya, kenapa saya berzikir ini? Demi Allah kah karena mencintai Allah, atau jangan-jangan demi materi? Nah, kalau demi materi, satu, zikirnya demi materi, demi kekuasaan, demi kekayaan. Lalu ini keinginan ini begitu memuncak, lalu wadahnya orang siap sih. Nah, ini efeknya itu bisa berzikir lalu terjadi efek-efek negatif. Ya, saya kira gitu. Ya, terima kasih untuk episode kali ini tentang sistem syaraf dan juga zikir gitu. Ya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin masih ingin lihat tentang zikir, mungkin kayak zikir dari lisan hingga zikir fana, itu bisa lihat di episode ngatasi sebelumnya, itu ada penjelasan tentang episode zikir. Oke, untuk teman-teman yang sudah menonton dan like dan juga subscribe, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa mencantumkan di kolom komentarnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.